Motivation. Motive Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, empathy, not technology, is the mother of innovation. Ternyata, induk atau sumber inovasi adalah empati, bukan teknologi. Ya, inovasi akan jauh lebih berarti dan bisa memberikan dampak yang tinggi ketika dilakukan berdasarkan pada empati, kemampuan profesional untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Di masa pandemi ini, rasa kemanusiaan kita terus diasah. Maka ini adalah saat terbaik untuk melahirkan inovasi baru yang akan membawa bisnis kita ke jenjang yang lebih tinggi. Ada 4 tahap yang bisa kita lakukan untuk melahirkan inovasi. Tahap pertama adalah asah dan tunjukkan empati. Pahami dengan baik apa yang menjadi kerisauan dan masalah yang dihadapi oleh customer kita. Bukan hanya customer eksternal, yaitu pelanggan, pembeli produk atau pengguna jasa kita, namun juga customer internal kita, para karyawan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari perusahaan. Awali dengan menunjukkan empati pada customer internal kita ini. Sampaikan bahwa kepentingan dan kebahagiaan mereka adalah prioritas utama kita. Tahap kedua adalah libatkan anggota tim. Karena inovasi selalu diawali dengan menggali ide, maka ajak anggota tim untuk melakukan brainstorming. Dorong mereka untuk menyampaikan ide-ide yang bisa digunakan untuk menyelamatkan bisnis di masa pandemi ini. Tampung semua ide, termasuk yang out of the box, yang tampak tak masuk akal. Hindarilah mengkritisi ide di tahap ini, seliar apapun ide itu. Karena bisa jadi, di kondisi yang tak biasa ini, kita butuh ide yang luar biasa liarnya. Tahap ketiga adalah analisa semua ide. Gunakan kuadran dengan sumbu untuk memilah ide. Sumbu X, easiness, untuk menganalisa mudah atau susahnya ide dilakukan. Dan sumbu Y, impact, untuk menganalisa besar kecilnya dampak jika ide tersebut dilakukan. Silahkan klasifikasikan ide yang masuk, apakah ada di kuadran 1, susah dilakukan, kecil dampaknya. Kuadran 2, susah dilakukan, besar dampaknya. Kuadran 3, mudah dilakukan, tapi kecil dampaknya. Atau masuk dalam kuadran 4, mudah dilakukan dan besar dampaknya. Tahap keempat adalah tetapkan inovasi. Pilihlah ide yang masuk dalam kuadran 4, yang mudah dilakukan dan yang memberikan dampak paling besar. Contoh yang dilakukan teman-teman di dunia fashion, mereka berinovasi dari sekedar menjual baju gamis, jadi menjual masker yang serasi dengan seri gamis yang telah berhasil dijual sebelumnya. Tentu hal ini akan menarik customer mereka yang tetap butuh tampil stylish, sebagaimana Ratu Elizabeth yang senantiasa tampil serasi dengan maskernya di masa pandemi ini. Contoh inovasi yang dilakukan oleh rekan-rekan di bidang perhotelan adalah menjual paket isolasi mandiri. Dari sekedar menjual kamar berbasis harian, mereka beralih pada menjual paket kamar 14-30 hari. Tentu ini akan menjadi solusi bagi customer mereka yang khawatir pada kesehatan karena virus corona. Dan otomatis dengan tetap membekali dan menerapkan hygienic procedure yang tinggi sebagai bentuk empati pada keselamatan dan kesehatan customer internal mereka, para karyawan yang melayani. Maka mitra muslim, segera temukan inovasi yang bersumber dari empati. Insya Allah, bukan hanya customer eksternal yang bahagia dengan produk atau jasa kita, namun customer internal kita pun akan bahagia karena terjamin kesejahteraannya. Semoga Ramadan yang memberi kita peluang yang besar untuk berinovasi ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Saya Agni S. Mayangsari, trainer dan penulis buku Hearty Service untuk Motivation Ramadan, Suara Muslim Radio Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.